Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Dasar sebagai berikut. Undang-Undang Dasar yaitu ada lembaga negara, 4 hal penting, sejarah perjalanan undang-undang di Indonesia, penetapan UUD NRI tahun 1945. Yang pertama yaitu ada lembaga-lembaga negara atau UUD NRI tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi di Indonesia, atau membuat aturan dan ketentuan pokok sistem tata kelola negara, serta menjadi perwujudan dari ideologi negara. Yaitu ada 4 hal penting dalam mewujudkan Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama prinsip kedaulatan rakyat, yang kedua pembatasan kekuasaan, yang ketiga mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara, dan yang keempat yaitu mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara dengan warga negaranya. Sejarah perjalanan Undang-Undang Dasar di Indonesia yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi RI Serikat tahun 1949 berlaku dengan 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Yang keempat ada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Dekret Presiden dimulai dengan 5 Juli 1959 sampai pada tahun 1999. Adapun yang kelima yaitu UUD NRI tahun 1945 hasil perubahan perilaku tahun 1999 sampai detik ini sekarang juga. Penetapan UUD NRI tahun 1945 yaitu adalah hasil perubahannya, yaitu perubahan pertama yaitu tahun 1999 ditetapkan pada 19 Oktober 1999 pada sidang umum MPR 14 sampai dengan 21 Oktober pada tahun 1999. Sedangkan adanya perubahan kedua yaitu pada tahun 2000 ditetapkan dengan 18 Agustus tahun 2000 pada sidang tahunan MPR tahun 2007 sampai dengan 18 Agustus 2000. Perubahan yang ketiga yaitu tahun 2001 ditetapkan 9 November 2001 pada sidang tahunan MPR yaitu tahun 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Sedangkan hasil perubahan tahun UUD NRI 1945 yaitu sebelum perubahan adanya pembukaan, yang kedua adanya batang tubuh, yang ketiga adanya penjelasan. Sesudah pembahasan yaitu adanya pembukaan, yang kedua adanya pasal-pasal atau ayat atau aturan peralihan dan pasal aturan tambahan negara. Hasil perubahan UUD NRI tahun 1945 yaitu lembaga-lembaga negara Republik Indonesia, kekuasaan legislatif lembaga pembuat undang-undang, Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu MPR, adapun wewenangnya mengubah dan menetapkan UUD NRI tahun 1945, melantik presiden atau wakil presiden hasil pemilihan, memuaskan usul DPR untuk memberhentikan atau wakil dalam jabatan. Yaitu adanya yang kedua DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu fungsi legislasi yaitu membentuk UU, fungsi anggaran yaitu membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan. Yang ketiga, fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang dan APBN.
Yang ketiga yaitu adanya DPD, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, yang pertama dengan tugas mengajukan Riau kepada DPR, membahas Riau dan mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pemerintah dan daerah. Yang B, kekuatan eksekutif lembaga yang menjalankan undang-undang. Yang keempat, Presiden, tugas dan wewenangnya. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintah. Yang kedua, mengajukan rancangan UU kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan daerah atau pemerintah. Yang keempat, dapat menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Yang C, kekuasaan yudikatif lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung atau MA. Ada 5, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan undang-undang, memeriksa dan memutus perkara, mengawasi lembaga tertinggi. MA merupakan pengadilan tertinggi. Yang keenam ada Mahkamah Konstitusi, yaitu MK, mengadili untuk menguji UU terhadap Undang-Undang 1945, terbentuk sesudah amandemen, memutuskan sengketa lembaga negara yang kewenangan diberi UUD. Yang ketujuh ada Komisi Yudisial, yaitu KY, mengembangkan sistem pendidikan kualitas hakim, rekomendasi, promosi, dan mutasi hakim, dan melakukan penelitian menjaga. Yang kedelapan KY terbentuk untuk mewujudkan peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasaan maupun pihak lainnya. Sampai di sini presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.